Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak dan Ibu rahimatullah. Berikutnya adalah kalender kegiatan ya 2020 Ramadan Al-Azan. Ini adalah contoh kalender kegiatan mulai bulan Januari sampai Juni kemarin ya. Untuk yang berikutnya nanti setelah tahap berikutnya ya, lolos tahap berikutnya Bapak dan Ibu. Jadi ini contohnya semua. Jadi nanti akan ada pekan orientasi untuk 3 hari atau 1 minggu pertama seperti itu, Bapak dan Ibu. Kemudian nanti akan ada kajian orang tua, ya. Yang G ini adalah kajian orang tua, yang C ini adalah cooking class, ya. Kemudian A ini archery, jadi memanah. S ini swimming, ya. Kemudian yang hijau-hijau ini adalah waktu-waktu efektif belajar. Kemudian yang orange ini adalah ujian tengah level. Setelah itu nanti akan ada H ini Bapak dan Ibu. H ini adalah horse riding, jadi berkuda Bapak dan Ibu. Kemudian ada alim ini ya, nanti kita sampaikan. Yang merah-merah ini hari libur. Alim ini adalah taklim anak dan muamalah market. Jadi selain nanti ada suatu hari Ahad biasanya itu kita akan mengadakan kegiatan. Nanti akan di slide berikutnya akan kami jelaskan. Yang kuning ini adalah ujian akhir level. Yang biru ini remedi, Bapak dan Ibu, ya. Setelah remedi nanti akan libur, kemudian ada wisuda takhfid dan refreshment biasanya seperti ini ya. Ini refreshment. Jadi selain belajar, anak-anak, adik-adik atau santri juga mendapatkan kegiatan fisik ya, kemudian kegiatan homeschooling juga serta refreshment juga ya. Berikut adalah detail aktivitas setiap hari Bapak dan Ibu. Misal ini masa orientasi ya. Sebentar, ini. Nah, masa orientasi. Perkenalan teman-teman dan kelas barunya. Membagi-bagi hadiah kecil atau bintang seperti poin seperti itu bagi santri baru. Nanti poin atau bintangnya itu bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah kecil. Memperkenalkan 4 salam. Ini 4 salam kemarin ya seperti memeluk, kemudian bergandeng tangan seperti itu. Tujuannya adalah agar antara pengajar dan santri ini lebih dekat. Jadi tidak ada batas. Tapi untuk era pandemi ini kita hilangkan Bapak dan Ibu ya, karena kita harus ya menjaga jarak. Ini kita hilangkan ya, memperkenalkan salam. Kemudian pembatasan komunikasi antar fasilitator atau pengajar, santriawan, santriwati yang berumur di atas 7 tahun. Jadi bagi santri yang sudah di atas 7 tahun nanti akan kita pisahkan. Mereka yang harus yang wanita ikut wanita, yang laki-laki juga ikut laki-laki. Kemudian Murojaah Akbar Juz 30. Ini ya murojaah, namanya murojaah itu yang mengikuti saja Bapak dan Ibu ya. Jadi mengikuti saja, insya Allah dengan mengikuti itu dan mendengarkan itu sedikit demi sedikit mereka akan bisa melafalkan. Kemudian menonton Rusa Rara atau Sofia Salam ya, atau Umar Hana ya. Ini untuk memperkenalkan adab-adab mereka. Gitu, Bapak dan Ibu. Jadi tidak untuk menonton selamanya gitu ya, tidak. Jadi untuk memperkenalkan adab-adab di masa orientasi. Oke, ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan kami. Jadi sholat berjamaah, ya sholat duha berjamaah, sholat maghrib, sholat asar, meskipun di depan ada masjid, hanya bagi santri yang sudah wajib dan di atas umur 7 tahun baru bisa ke masjid. Ini menabung, Bapak dan Ibu ya. Kemudian memanah, ini cooking class dan ini materi plusnya. Jadi selain Al-Quran kita juga ajarkan mewarna, mengenal huruf, abjad dan sebagainya. Oke, ini hari Senin Bapak dan Ibu. Hari Senin itu kurikulum tabarok seperti biasa, yaitu selama 1 jam, kemudian talaki selama 1 jam, istirahat makan dan minum 30 menit. Kalau pagi kita sholat duha, kalau sore sholat asar itu 30 menit. Sisa waktunya selama 1 jam kita gunakan untuk memperkenalkan huruf dan angka atau mewarna. Jadi misal Senin minggu pertama kita akan berenang, Senin minggu kedua kita memanah, Senin minggu ketiga kita cooking class, Senin minggu keempat berkuda, Senin minggu kelima kita handicraft selama 1 jam. Jadi ini termasuk
di dalam kurikulum homeschoolingnya seperti itu. Selasa sama ya, cuma kita bekali dengan praktek sholat sifat Nabi. Jadi murni kita perkenalkan ke Ananda bagaimana cara sholat yang benar berdasarkan Imam Syafi'i. Jadi Bapak dan Ibu apabila mengikuti mazhab yang lain, insya Allah nggak apa-apa ya, nggak masalah. Tapi yang diajarkan di sini adalah Imam Syafi'i. Ya, sifat sholat Nabi versi Imam Syafi'i. Hari Rabu untuk 3 jam di awal sama, jadi 1 jam terakhir murojaah akbar mulai juz 30 sampai juz 29 selama 1 jam. Bagi yang sudah dewasa, yang sudah menghafal misalnya, itu kita belajar nada Al-Quran. Ini digunakan untuk imam sholat biasanya, Bapak dan Ibu. Jadi makom namanya, misal antara nada Misari Rasid dengan nada Sudes, dengan Abu Samah, itu kan kita pelajari. Jadi Ananda dipersiapkan juga bagi yang laki-laki untuk memimpin sholat. Ya. Atau bagi yang perempuan misalnya nggak belajar nada ya, pelajaran umum berdasarkan Al-Quran. Contoh seperti surat Al-Asr, itu ya, demi masa. Masa itu kita jelaskan, waktu gitu ya. Waktu itu bagaimana? Mulai hari, kemudian mulai minggu, pekan, ya, mulai jamnya. Itu kita jelaskan semua. Jadi berdasarkan dari Al-Quran dulu, bukan dari pelajaran ke Al-Quran, dari Al-Quran dulu ke pelajaran. Ya, misal surat Al-Asr, wal asri. Ya, wal asri itu ada demi masa kita jelaskan menit, jam, waktu, hari, pekan, tahun seperti itu. Innal insana lafi khusrin ini. Sesungguhnya manusia itu rugi. Ya, yang nggak rugi siapa aja? Yang rugi adalah orang-orang yang beramal soleh dan sabar dan saling menasihati satu sama lain. Nah, misal nih di Pancasila kita ya, Bapak dan Ibu, untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa itu diambilkan dari surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad. Surat yang kedua, Pancasila yang kedua misal, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ya, itu diambil dari surat An-Nisa misal, An-Nisa ayat 135. Jadi ini yang kita inline-kan. Jadi Al-Qur'an dulu kita pelajari, kemudian kita terjemahkan dalam ilmu gitu Bapak dan Ibu. Ya. Jadi matematika pun kita ambilkan dari Al-Qur'an dulu, bukan dari matematika ke Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dulu misal ayat surat apa, ayat apa, di situ menjelaskan misal surat ini ya, yang menjelaskan tentang mulai bayi itu di dalam rahim ibu, kemudian 40 hari dan sebagainya. Nah, itu kan perhitungan juga. Nah, dari situ kemudian kita ilmiahkan dalam bentuk matematika, misal perhitungan. Jadi seperti itu untuk homeschooling matematika dan ilmu yang lain. Misal wasyamsi ya, tentang matahari ya. Seperti itu juga kita terangkan bahwa di Al-Quran itu sudah diterangkan tentang matahari. Alail, bagaimana malam itu terjadi, ya, bagaimana syafaq, bagaimana matahari terbit dan matahari terbenam. Jadi Al-Qur'annya dulu kita sampaikan, baru kita terjemahkan dalam ilmu-ilmu reguler. Seperti itu untuk homeschooling ilmunya. Kemudian hari Kamis misal, ya, hari Kamis ini kita perkenalkan hadis doa harian, kegiatan mewarna, ya. Jadi menulis misal hadis yang di awal tadi, atau hadis yang pendek ya Pak Ibu, an-nadhafatu minal iman, bahwasanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita akan perkenalkan huruf-huruf yang menyusun hadis tersebut apa aja. An-nadhafatu. Jadi alif, nun, fa, zat, seperti itu. Kemudian kita warna hurufnya, ya, kita hafal seperti itu, dan artinya kita juga sampaikan. Nah, kemudian misal hari Kamis Jumat ini sama 3 jam di awal. Kemudian ada market day Bapak dan Ibu. Di sini market day ini adalah kita mengadaptasi di sunnah Nabi bahwa Rasulullah suka berdagang ya, bersama istri juga. Yang pertama itu Siti Khadijah ya, itu juga berdagang, saudagar. Market day ini adalah selain 1 jam terakhir itu mereka akan menjual barang-barang, jadi nanti dan akan ada yang membeli. Nanti wali santri bisa membekali setiap Ananda itu dengan kue-kue ya, kue, jadi nanti bergiliran
kue yang harganya 2.000, 1.000. Nanti misal si A sampai si E itu hari ini menjual, maka si F sampai si J itu akan membeli. Ya, seperti itu. Seperti membuat bazar. Jadi kita lakukan seperti membuat bazar, tapi yang ini yang melakukan adalah anak-anak. Di situ kita akan belajar berapa uang yang digunakan, penambahan, pengurangan, dan kita juga akan menggunakan bahasa Arab dasar. Misal juga bulan-bulan gitu ya, bagaimana menawar dengan bahasa Arab seperti itu. Kita sampaikan di sana. Ya, ini adalah peraturan wali santri. Jadi untuk Sabtu dan Ahad kita libur, kecuali untuk santri yang melanjutkan di Sabtu dan Ahad. Kita ada kelas tersendiri Bapak dan Ibu untuk Sabtu dan Ahad ya. Jadi khusus bagi mereka yang sudah kelas 2 sampai SMP. Itu bisa masuk ke mulai Senin sampai Minggu bisa mengikuti pelajaran di rumah Tabit Aladen. Ini peraturan untuk santri dan wali santri, datang dan pulang tepat waktu, membawa buku penghubung yang sudah ditandatangani, dan alat tulis dan pensil warna. Kalau belum ditandatangani artinya Bapak dan Ibu tidak mengecek apa yang disampaikan pengajar di buku penghubung. Kemudian membawa air minum dalam botol plastik, gelas plastik, kotak makan sendiri ya untuk saat ini. Jadi nanti kita hanya siapkan minuman herbalnya untuk imun dan juga snacknya dan kurmanya. Nanti akan kita sampaikan, kita masukkan ke dalam kotaknya, gelasnya, jadi Ananda bisa melakukannya sendiri-sendiri. Kemudian Senin sampai Kamis baju seragam, Selasa baju muslim nuansa merah, ya. Jumat nuansa putih, membatasi salaman yang bukan mahram. Tapi saat ini alhamdulillah ya. Santri level 3 ke atas membawa mushaf Usmani, jadi mushaf yang standar internasional untuk murojaah. Izin tidak masuk disampaikan di kelas, di grup kelas, tidak ke Japri wali santri ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah fasilitas pengajar. Jadi kalau tadi ada fasilitas untuk santri, ini pengajarnya juga kita bekali ya, pelatihan Al-Quran, pelatihan parenting, refreshment workshop. Mereka juga mendapatkan, para pengajar ini mendapatkan cuti ya, seragam juga mendapat, tunjangan menikah, memiliki putra, sama untuk tunjangan kematian keluarganya juga kita berikan agar pengajar ini juga merasa nyaman mendidik Ananda. Ini contohnya untuk kelas pagi, misal kelas Abu Bakar level 1, ini ada Ustazah Rizka dan Ustazah Ayun sebagai pengajarnya. Kemudian ini tergantung jumlah siswa, jumlah santrinya. Biasanya satu fasilitator itu memegang 12 santri. Kelas level 2 ya, 29, Ustadz Aziz Bustom. Ini kemudian seterusnya seperti ini. Sampai sore, kelas sore saat ini sudah sampai di level 4 ya. 4A, jadi ini dibimbing oleh Ustazah Hanum Sufi. Begitu Bapak dan Ibu untuk penjelasan kalender dan homeschoolingnya. Ya, kurikulum homeschooling kami sampaikan, jadi kita insert 1 jam setiap hari. Dan untuk kelas homeschooling yang sendiri Bapak dan Ibu, untuk saat ini kita off-kan dulu, kita vakumkan ya. Karena untuk pembimbing homeschooling dan juga pengajar homeschoolingnya, pendamping homeschoolingnya ini sejak pandemi belum kembali. Jadi untuk kelas untuk homeschooling sendiri yang tidak mengikut kepada kelas tahfidz Al-Quran, saat ini masih vakum. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi homeschooling kita insertkan di 1 jam kelas tahfidznya untuk saat ini. Bagi Bapak dan Ibu yang berkenan mendaftar di homeschooling saja, mohon maaf untuk tahun ini kita masih vakum. Begitu Bapak dan Ibu.